kita mengoptimalkan fungsi dari kendaraan ini. Jadi walaupun ini mobil lama, mobil tua, mobil keluaran tahun 2005, tapi kita utak-utik dan kita modifikasi supaya kita betah-betah berada di mobil ini ya. Kita adakan penambahan fitur-fitur, yaitu selain memasang panel kontrol seperti ini, panel kontrol ini namanya HUD display P10. Kita pasang juga, selain itu kita pasang GPS navigator untuk kenyamanan perjalanan kita. Walaupun sekarang sudah ada Google Map, tapi memakai GPS yang asli ini lebih nyaman karena kita tidak terpengaruh dengan internet. Kalau internet macet ini tetap berjalan dan tidak mengandalkan kuota. Terus audio kita lengkapi juga agar supaya nyaman dalam perjalanan. Ya gimana lagi ya, kalau mobil tua kalau tidak dipasangi begini dan begini nanti akan begitu-begitu saja. Jadi ini kita optimalkan audionya agar kita merasa nyaman. Pada bagian belakang kita pasang subwoofer dan juga speaker 2W buat menunjang suara audio kita. Kita lengkapi juga dengan port 12 volt dan charger HP agar bila penumpang di belakang kehabisan daya tetap bisa mengisi daya HP, tidak rebutan dengan pak sopirnya. Nah, alat ini namanya HUD display P10. Dulu saya beli alat ini dari Cina melalui AliExpress. Sebenarnya di sini juga banyak, di Tokopedia, di Bukalapak itu banyak tersedia. Tapi dulu saya itu penasaran bagaimana ya caranya berbelanja dari Cina. Jadi saya mencoba melalui AliExpress. Dalam paket pembelian itu disertakan kabel sama panel kontrolnya. Jadi kabelnya nanti dihubungkan ke soket OBD2 yang berada di bawah dashboard dan ujungnya nanti ditancapkan pada panel kontrolnya. Jadi ini nyalanya melalui kunci kontak ya. Kabelnya adalah seperti ini. Ini nanti menancap di bawah dashboard yang soket DLC itu, soket OBD2. Dan ini adalah panel kontrolnya. Nanti diletakkan bebas di mana saja asal rapi. Melakukan test drive ya. Coba kita uji kontrol panel tambahan ini apakah seberapa akurat tentang penunjukannya. Ya, seperti ini. Speed menunjukkan 17. Kita lihat di speedo pakai 17. Ya, ternyata sama ya. Ternyata akurat. Ini sangat membantu kita selama perjalanan karena ini bisa memantau data mobil secara keseluruhan. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau mobil kita kenapa-napa. Karena pada mobil keluaran tahun-tahun seperti ini, malah yang lebih baru itu malah banyak juga yang tidak dilengkapi dengan panel temperatur. Jadi yang ada nanti cuma ada peringatan panas saja. Sedangkan pada saat lampu peringatan temperatur sudah terlalu panas itu
kendaraan itu udah temperaturnya itu terkadang sudah over, jadi kita udah terlambat untuk mengantisipasinya. Kalau pakai ini masih bisa dipantau pergerakan temperaturnya mulai dari rendah sampai tinggi itu kebaca semua. Jadi misal masih di temperatur 50, 60, 70, 90 itu sudah pergerakan temperaturnya apabila naik itu akan kelihatan. Jadi kita bisa mengantisipasi apabila kita mulai merasa mesinnya kepanasan. Kita bisa minggir dulu dan istirahat. Jadi tidak sampai berakibat fatal pada kendaraan. Begitu teman-teman. Ini kalau kita cocokkan antara speed kendaraan dengan AC-nya itu juga ternyata juga akurat. Nah, seperti ini. Di sini tertera sekitar di bawah 20 km per jam, sini 17. RPM mesin di situ tertera 2000, di sini juga 2000. Jadi ini sama ya, akurat. Kita lihat yang di GPS juga begitu. Seperti ini. Yang di GPS eh, kecepatan juga segitu, hampir sama ya. 16. Nah, ini 17. Jadi selisih satu itu masih real nih. Karena yang ini kan dibaca melalui gigi transmisi, sedangkan kalau GPS itu membacanya melalui satelit. Jadi wajar apabila ada pergeseran sedikit, itu wajar. Ini selain berfungsi sebagai panel kontrol untuk memantau data perjalanan kita, maksudnya data mesin, misal speed, putaran, jarak, temperatur, dan tegangan baterai. Ini bisa juga dipakai untuk scan, yaitu analisa kerusakan pada sistem injeksinya. Semisal kita ada trouble pada sensor-sensor pada mesin, juga akan diketahui melalui alat ini. Coba ya kita perhatikan. Semisal nanti kita trouble sensor udara masuknya rusak, semisal gitu. Nanti di situ juga akan tertera, akan ada peringatan. Kita coba ya. Semisal nah ini kita troublekan. Contohnya pada sensor udara masuk. Ini kalau kita cabut begini, itu akan membaca kode kerusakan. Jadi menganggap ini rusak. Jadi ini kalau mesin ini kalau ada sensor bagian mesin yang rusak, alat itu akan mendeteksi kerusakannya. Ini pada speedometer ini cek engine jadi nyala, itu menandakan ada trouble pada kendaraan ini. Apabila kita lihat pada alat ini nanti akan kelihatan dan kita bisa merisnya juga lewat alat ini. Kita mulai untuk memeriksa kerusakan tadi yang nyala tadi di alat ini. Begini caranya. Nah, ini akan ketemu menu-menunya. Ini masuk ke OBD diagnose, scan DTC. Nah, di situ terbaca intake air temperature circuit high input. Nah, berarti kan ini menandakan intake air temperature, jadi sensor udara yang masuk di itu tadi. Ini sensor yang saya cabut tadi. Jadi ini caranya begini. Nah, ini kalau untuk membusak atau menggosok. Ini kan tadi masih nyala toh. Kalau nanti itu sudah dibenarkan, ditancapkan lagi, nanti bisa dihapus di sini. Kita tancapkan lagi ya. Tancapkan lagi. Walau sudah ditancapkan, tapi tanda ini masih nyala. Ini kalau tidak dihapus melalui alat ini juga tidak akan mati. Jadi ini ada menunya ini kita setelah ini kalau kita scan nanti ya misalnya gini. Masih tetap ada. Kalau itu belum dihapus ini masih tetap ada. Jadi ini kita hapus dulu. Clean DTC. Clean DTC. Nah, sekarang sudah no DTC, kotornya juga sudah mati. Jadi punya alat ini seperti punya dua macam alat, yaitu kita punya kita punya panel tambahan
dan kita punya scanner. Harga cuma murah saja. Dulu lewat AliExpress itu harganya 200 berapa ya, 285, terus nyampe di Indonesia jadi sekitar 300 berapa itu, tadi 320 kalau tidak salah. Jadi kena pajak masuk di sini di bea cukai. Nah, seperti ini. Cukup sangat membantu untuk memantau perjalanan kita demi keamanan kendaraan kita.